semuanya, kenalin nama aku Nadia Zahra dan di sini aku akan menyampaikan materi tentang communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih communication skill dan seberapa penting communication skill dalam kehidupan sehari-hari kita nih? Oke, jadi teman-teman, communication skill atau kemampuan berkomunikasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menyampaikan, dan menafsirkan suatu pesan secara efektif, baik dia secara lisan, tulisan, maupun secara nonverbal. Nah, teman-teman, seberapa penting? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kita kan berkomunikasi, berinteraksi, kita ngobrol sama teman-teman. Sehingga kita perlu punya communication skill agar apa yang kita sampaikan itu tidak disalahpahami dan kita pun dapat menafsirkan apa yang disampaikan teman-teman kita tuh tidak salah paham, teman-teman. Dan selain dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pendidikan pun kita perlu punya communication skill. Contohnya, ketika kita berbicara dengan dosen, kita sebagai akademisi, ketika presentasi pun kita perlu memberikan argumen, kita perlu mempresentasikan dengan terstruktur, dengan baik. Ketika debat dan diskusi, kita menyampaikan dengan baik, objektif, terstruktur, lalu jelas. Kita juga memberikan empati, sehingga communication skill ini penting sekali teman-teman dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya communication skill, kadang-kadang apa yang kita sampaikan tuh susah dipahami oleh lawan bicara kita, dan sehingga mudah disalahpahami juga teman-teman, kayak gitu. Sehingga apa sih komponen dasar yang harus kita punya agar kita punya communication skill, teman-teman? Yang pertama, kita harus punya clarity atau kejelasan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita berbicara dengan anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa. Kita berbicara dengan mahasiswa harus dengan bahasa yang seperti apa. Berbicara dengan orang tua harus dengan bahasa yang seperti apa. Jadi bahasa yang kita gunakan itu perlu disesuaikan dengan audiens kita agar apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas, teman-teman. Nah, yang kedua, kita juga harus punya empati, teman-teman. Empati itu penting banget karena kita bisa membayangkan perasaan lawan bicara kita. Kita bisa mengkontrol bahasa kita, bagaimana lawan bicara kita dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Itu penting juga, teman-teman. Nah, yang ketiga, kita harus percaya diri, teman-teman. Apalagi kita sebagai akademisi, kita sering banget presentasi, diskusi, debat, dan kepercayaan diri itu penting banget dalam kita berkomunikasi. Contohnya, aku berkomunikasi, menyampaikan materi, communication skill dengan percaya diri dan terkesan itu lebih teman-teman lebih yakin dengan apa yang aku sampaikan dan jelas apa yang aku sampaikan. Disitulah pentingnya communication skill. Terus yang ketiga, kita juga perlu mendengarkan, teman-teman. Kita perlu mendengarkan lawan bicara kita dengan baik. Gimana caranya kita ketika berbicara tidak dipotong oleh orang lain, dan ketika teman kita lagi berbicara, kita juga tidak memotong lawan bicara kita. Itu salah satu etika dan dasar kita punya communication skill, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita mengembangkan communication skill kita? Yang pertama, kita sering-sering berbicara dengan teman-teman dengan struktur yang lebih terstruktur gitu, teman-teman. Jadi tidak aku mau makan, tapi coba kita ubah dengan aku mau makan ikan. Itu terkesan lebih rapi, lebih jelas apa yang kita sampaikan itu, teman-teman, dan tidak mudah disalahpahami. Terus kita juga bisa sering-sering menulis, teman-teman. Kita sering-sering kayak berbicara di depan kamera. Itu salah satu cara latihan untuk punya communication skill juga, teman-teman. Kita berorganisasi itu juga dapat mengembangkan communication skill kita, gitu, teman-teman. Nah, komunikasi juga ada beberapa jenisnya loh, teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi secara lisan. Jadi komunikasi secara lisan ini tentunya kita menyampaikan sesuatu secara lisan, secara langsung, seperti kita menyampaikan ide-ide kita, gagasan kita, atau kita seperti kampanye, kita presentasi di kelas.
itu salah satu bentuk komunikasi secara lisan. Yang kedua, itu ada komunikasi secara tertulis. Jadi kita melalui tulisan komunikasinya. Contohnya kita chattingan sama temen nih melalui WA, atau kita DM melalui Instagram, atau kita menulis suatu buku. Itu adalah salah satu komunikasi dalam bentuk tulisan, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi secara nonverbal. Secara nonverbal ini kita menyampaikannya, contohnya melalui bahasa isyarat, dan teman-teman iklan di YouTube, iklan di Instagram, atau poster itu pun salah satu jenis komunikasi dan termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu communication skill? Kita udah belajar seberapa penting jenis-jenisnya. Nah, aku harap teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman bisa langsung menerapkan dan kita sama-sama berkembang bareng. Dadah, terima kasih.